Gerindra dengan PKB kemudian solid kembali untuk tidak lagi melihat koalisi besar, tapi koalisi yang awalnya mereka bangun itu yang diteruskan karena memang ya Prabowo merasa posisi dia secara politik itu hasil survei juga dia tidak jelek. Di beberapa hasil survei dia nomor urut 1. Tapi bagi saya agak berat kalau umpamanya Surya Paloh kemudian mengambil politik lain gitu. Kenapa keyakinan saya seperti itu? Karena bagi saya politik pilpres ini bukan soal siapa menang dan siapa kalah, tapi ini sudah soal harga diri ini. Artinya bahwa orang mulai membangun semacam sikap politik yang tidak kemudian bermain dalam situasi yang kemudian akan merugikan dirinya sendiri. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Boreh di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Terkait keberadaan daripada koalisi besar. Ya, setelah penetapan Ganjar sebagai capres dari PDIP, di satu sisi bahwa koalisi besar ini kan gabungan antara KKIR juga dengan KIB, kan begitu. Di mana untuk koalisi Indonesia Raya itu kan capresnya kan sudah pasti Prabowo nih, dan Gerindra dengan tegas menyatakan Prabowo adalah capres. Nah, dengan keadaan seperti ini, apakah peluang untuk PDIP bisa berkoalisi dengan koalisi besar ini masih bisa punya harapan atau semakin kecil? Apalagi di antara koalisi besar ada KIB ini, yang mana P3 kan dia sudah menyatakan diri mendukung capres. Berarti koalisi besar ini mulai goyang nih. Nah gitu, nah ini tanggapan Anda seperti apa? Awal ketika PDIP belum menentukan Ganjar sebagai capres, ini kan koalisi besar sudah mulai mengkonsolidasi diri. KIP dan KIR bergabung gitu. Ketika mereka bergabung, saya waktu itu menyatakan bahwa itu di media antara, kalau koalisi besar ini diwujudkan oleh Jokowi, itu artinya peluang Ganjar semakin kecil. Karena di dalam koalisi besar itu ada capres namanya Prabowo. Benar. Bahkan ketua PAN itu sudah melakukan roadshow ke rumah Prabowo. Itu menggambarkan bahwa memang arah politiknya ke sana. Tapi kan ketika PDIP memutuskan Ganjar, maka terjadi semacam dua kekuatan di dalam koalisi besar. Yang satu, ketika PDIP gabung, dia punya syarat, saya gabung tapi capres dari saya. Dari saya, Itu berarti peluang Prabowo kemudian menjadi tidak kuat kalau umpamanya dia harus menurunkan semacam standing politiknya dari capres ke cawapres kan. Sehingga ini bagi saya kompromi yang kemudian tidak bisa menemukan jalan keluar kalau hadirnya PDIP dengan Ganjar dan kemudian memaksa koalisi besar menerima tanpa melihat ada potensi kekuatan capres yang ada di koalisi besar, ini menjadi sulit gitu ya. Maka peluang yang terjadi hari ini adalah tercerai-berai. PDIP kemudian sudah menarik simpati P3 masuk, kemudian dia meninggalkan PAN dan Golkar yang KIP itu. PAN kan juga pernah deklarasi dukung Ganjar kan? Ya memang di NTT begitu. Jadi semacam kepentingan lokal itu mendorong partai-partai itu kemudian selalu melihat tren publik. Di NTT, di luar Jawa, yang pluralisme itu cenderung memilih Ganjar. Tapi di Jawa, mungkin di DKI, di Jawa Barat, PAN tidak akan dukung Ganjar. Dia pasti dukung Anies atau dukung Prabowo. Karena memang posisi konstituennya ada di, dia berpihak kepada capres-capres itu. Sehingga memang partai politik itu selalu melihat kecenderungan figur capres ini penerimaan publik seperti apa, dan mereka kemudian di situ. Nah di NTT mungkin PAN mendukung
Ganjar, tapi di daerah lain kita tidak tahu. Di Sumatera Barat dia tidak dukung Ganjar, dia dukung Anies kan. Begitu juga dengan P3 juga tuh. Sama, jadi ada semacam kepentingan politik lokal itu yang mendorong partai-partai yang ingin mendapatkan bonus elektoral dari cara mereka mendukung capres ini. Nah, sehingga dengan adanya koalisi besar ini kan kemudian munculnya Ganjar dari PDIP, Gerindra dengan PKB kemudian solid kembali untuk tidak lagi melihat koalisi besar, tapi koalisi yang awalnya mereka bangun itu yang diteruskan karena memang ya Prabowo merasa posisi dia secara politik itu hasil survei juga dia tidak jelek. Di beberapa hasil survei dia nomor urut 1. Itu pertama. Yang kedua, toh dia dengan PKB kan juga memenuhi syarat kan, sehingga hari ini sebetulnya kita tidak lagi mendiskusikan koalisi besar, tapi kita sudah mulai menghitung bahwa yang akan bertarung nanti di Pilpres 2024 itu ya 3 figur yang selama ini didiskusikan publik. Mereka kemudian menjadi petarung-petarung nyata. Jadi tidak lagi kita menghitung bahwa Ganjar dapat pintu atau tidak, dan sekarang dia sudah punya pintu. Prabowo juga menurut saya akan memperkuat posisi koalisi dia dengan apa namanya, dengan PKB kan begitu. Jadi menurut Anda kira-kira koalisi besar ini akan bubar atau tetap bertahan? Seperti yang saya bilang tadi, dia tergantung bagaimana Kingmaker. Dia mau mendistribusikan koalisi apa namanya KIB ini dengan 3 partai kemana? Sekarang P3 sudah tinggal 2. Maka itu yang tadi saya bilang. Kalau dia ingin memiliki saham politik pada 2 capres yang selama ini dia sebut-sebut, Prabowo dan Ganjar, maka dia akan membagi partai ini ke 2 figur ini. Terserah nanti siapa yang menang, dia tetap punya kepentingan politik, dia punya saham di situ. Dan bukan hanya itu, justru di tingkat partai mereka bisa saja sudah bicara konsesi ya apapun yang nanti kemudian dibagi-bagi kan bisa saja seperti itu. Ya, ini juga menarik. Dalam beberapa kesempatan saya melihat ada beberapa pengamat politik juga yang berkomentar tentang peluang Anies Baswedan ini bersama dengan Koalisi Perubahan. Seperti misalnya Rocky Gerung mengatakan bahwa sepertinya Surya Paloh mulai ragu nih untuk meneruskan proyek bersama dengan Anies Baswedan yang mendukung beliau menjadi calon presiden, dengan melihat kenyataan bahwa elektabilitas dia tuh tidak naik, bahkan cenderung menurun ini, sehingga menimbulkan keraguan. Nah, kalau misalnya sampai Nasdem ini akhirnya keluar dari Koalisi Perubahan, berarti praktis tinggal dua pasang calon yang akan bertarung kalau kita lihat antara Prabowo dan Ganjar. Nah, ada juga pengamat politik yang mengatakan bahwa kalau itu sampai terjadi, berarti ini sama saja seperti all Jokowi's men, kan begitu. Semua orangnya Jokowi. Jadi ibaratnya pertarungan yang formalitas. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Iya, kalau kita mencoba mengamati hasil survei ya, memang posisi Anies itu apa ya, semacam ada stagnasi dukungan begitu ya. Karena memang dia sudah dari awal gitu ya. Ini ada semacam titik jenuh nih. Titik jenuh publik untuk kemudian euforia itu sudah mulai berkurang karena memang sudah mulai muncul figur-figur lain kan begitu. Nah, figur-figur lain. Tapi bagi saya agak berat kalau umpamanya Surya Paloh kemudian mengambil politik lain gitu. Kenapa keyakinan saya seperti itu? Karena bagi saya politik Pilpres ini bukan soal siapa menang dan siapa kalah, tapi ini sudah soal harga diri ini. Artinya bahwa orang mulai membangun semacam sikap politik yang tidak kemudian bermain dalam situasi yang kemudian akan merugikan dirinya sendiri. Terlalu besar biayanya bagi Surya Paloh kemudian dia meninggalkan Anies.
ini bukan soal Anies menang atau kalah, tapi ini soal sikap politik Surya Paloh yang sangat negarawan, yang punya kematangan politik yang cukup luar biasa dan punya jam terbang tinggi. Dia hanya bisa meninggalkan Anies hanya karena Anies punya popularitas rendah. Bagi saya ini sebuah pilihan politik yang tidak menunjukkan integritas politik Surya Paloh. Itu pertama. Yang kedua, orang kemudian akan melihat bahwa Nasdem dan Surya Paloh itu hanya mengejar kekuasaan. Ketika figur yang dia dorong itu mengalami semacam dukungan publik semakin rendah, itu mesti mereka ada upaya untuk meningkatkan, bukan kemudian lari meninggalkan. Maka ya silakan saja kemudian orang mengatakan Surya Paloh akan meninggalkan Anies dan seterusnya, tapi saya tetap punya keyakinan bahwa ini politik pilpres ini bukan hanya orang mengejar siapa kalah siapa menang, tapi bahwa saya akan menang secara hormat, kalah juga secara hormat. Ini sudah bicara soal harga diri. Politik harga diri. Politik harga diri orang mau bertarung apa saja, bukan soal kekuasaan dia rebut. Ya kalau you menang dengan cara yang beradab, saya akan hormati kan begitu. Dan saya kalah secara beradab, saya akan menerima itu sebagai secara kesatria. Dan itulah bagi saya tipikal politik Surya Paloh ada di situ. Jadi untuk istilahnya dia ragu lalu dia tinggalkan Anies itu kemungkinan saya kira sangat kecil kemungkinan, karena memang ini pertarungan bukan baru hari kemarin, ini sudah lama. Jadi saya kira sah-sah saja ya, namanya juga analisis, termasuk saya juga punya analisis ya, kita mungkin punya keyakinan berbeda kan.